Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli NPM 2021021044. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah zakat. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah pembagian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata salat pada 82 ayat di dalam Al-Quran. Sebagai salah satu dari rukun Islam, zakat adalah kewajiban agama bagi semua muslim yang memenuhi kriteria kekayaan. Ini adalah sumbangan amal wajib, sering dianggap sebagai pajak. Adapun sejarah zakat. Apa itu sejarah zakat? Yang saya ketahui, sejarah zakat, setiap umat muslim diwajibkan memberi sedekah dari rezeki yang dikaruniakan oleh Allah. Kewajiban ini ditulis di dalam Al-Quran. Pada awalnya, Al-Quran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah atau pemberian yang sifatnya bebas dan tidak wajib. Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menurut hadis ilmu dari percakapan Anas bin Malik dengan Damman bin Sa'labah ditetapkan sebelum tahun ke-9 Hijrah atau 631 Masehi. Dikatakan ia wajib setelah hijrah Rasulullah ke Madinah. Dalil yang menjelaskan ini ialah hadis tentang zakat fitrah riwayat Imam Ahmad dan Hakim yang menyebut adanya zakat fitrah sebelum zakat mal, yang konsekuensinya ia ditetapkan setelah adanya perintah puasa. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 Masehi. Adapun hukum Islam. Hukum Islam, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, sunnah Rasulnya, dan ijma' para ulama. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukunlah berserta orang-orang yang suku." Dalam kitab Al-Awsat dan As-Saghir, Imam Tabrani meriwayatkan dari Ali radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin, sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan, melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang sedih akibat perbuatan itu. Hadis riwayat Tabrani. Hadis riwayat Tabrani. Adapun jenis zakat. 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat fitrah ialah zakat diri yang mewajibkan atas setiap individu, laki-laki maupun perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata fitrah, keadaan manusia saat baru diciptakan, sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Adapun
Adapun besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadis adalah sebesar 1 sok, atau 1 sok sama dengan 4 mud. 1 mud sama dengan 675 gram, atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok, contohnya tepung, kurma, gandum, akih, atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan atau mazhab Syafi'i dan Maliki. 2. Zakat mal atau harta. Zakat yang dikeluarkan seseorang muslim yang mencakup hasil peniagaan maksud saya, pertanian, pertambangan, hasil laut, dan hasil ternak, harta temuan emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Macam-macam zakat mal dibedakan menjadi atas objek zakatnya, antara lain hewan ternak. Hewan ternak meliputi semua jenis dan ukuran ternak, misalnya sapi, kerbau, kambing, domba, dan ayam. Hasil pertanian yang dimaksud adalah tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, ubi-ubian, sayur-sayuran, buah-buahan. Emas dan perak meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. Harta perniagaan. Apa itu harta perniagaan? Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Hasil tambang atau ma'adin misalnya meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi atau laut dan memiliki nilai ekonomis, minyak misalnya, logam, batu bara, mutiara, dan lain-lain. Barang temuan atau rikats, yakni harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya atau harta karun. Zakat profesi, yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi atau hasil profesi bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wirausaha. Maksud saya wira swasta. Syarat zakat. Syarat dalam ibadah zakat. Syarat dalam ibadah zakat yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek zakat atau muzaki, atau orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan objek zakat atau harta yang dizakati. 1. Syarat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku. 1. Yaitu Islam, merdeka, balik, berakal. 2. Syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta. A. Milik penuh, artinya penuhnya pemilikan, maksudnya bahwa kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang memiliki. B. Berkembang, artinya harta itu berkembang. C. Mencapai nisab, artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakat. D. Lebih dari kebutuhan pokok. E. Bebas dari hutang. F. Berlaku setahun atau haul. Suatu milik dikatakan genap setahun menurut Al-Jalaili dalam kitabnya. Penutup. Saya tutup kesimpulannya yaitu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sebuah ungkapan yang menjelaskan berbagi. Islam menghendaki orang-orang yang memiliki kelebihan harta atau kaya untuk menyisihkan sebagian hartanya bagi orang-orang yang membutuhkan atau orang yang rendah atau yang miskin.
Dalam ilmu fikih, membelanjakan atau memberikan sebagian harta yang dimiliki dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara-cara yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin diantaranya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Masing-masing cara tersebut memiliki ketentuan masing-masing. Zakat adalah mengeluarkan harta yang dimiliki seseorang ketika sudah mencapai nisab atau kadarnya dan haul atau waktunya. Besarnya harta yang dikeluarkan disesuaikan dengan harta zakatnya. Sedekah dan infak merupakan cara mengeluarkan harta yang dimiliki seseorang dengan tidak ditentukan kadar dan waktunya. Adapun wakaf dimanfaatkan oleh orang banyak, baik harta tetap maupun bergerak. Oke, sekian dari saya dari Zulkifli, kelas A Hukum Tata Negara, Prodi Hukum Tata Negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.